kasih Ustaz Iwan Syahwani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il adam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ansyar wa ala alihi wa ashabihi janabil ulumi wal hikam. Ba'du. Yang mulia para guru, para asatidz, para tokoh, para orang tua, jamaah semua yang berbahagia. Alhamdulillah menyampaikan langkah kita pada hari yang keempat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berlimpah bahagia, berlimpah sukacita, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi ulum. Kita buka talim kita dengan membaca basmalah. Alhamdulillah pada hari yang keempat kita sampai di halaman 4. Mudah-mudahan nanti pada waktunya selesai. Sampai di paragraf kedua terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala. Nah, waw yang ini lagi-lagi saya bilang jangan diterjemahkan, dibaca boleh, diterjemahkan jangan. Nah, ketika kita bertemu dengan fi'il madhi, kendati fi'il madhi itu artinya telah. Misalnya qala telah berkata, tidak perlu telahnya kita bilang. Qala telah berkata, yaqulu sedang berkata. Ya, dalam teknik menerjemah menghilangkan kata telah dan kata sedang. Jadi waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan telah bersabda, kita bilang bersabda saja. Begitu. Apa sabda beliau? Laula andai kata tidak, annasyayatina, bahwa setan. Nah, bahwanya juga bisa kita hilangkan karena tidak berubah arti. Kalau bahwanya tidak kita terjemahkan pun tidak berubah arti. Laula, kalaulah tidak, ya. Asyayatina, ya. Annya di situ kita buang. Kalaulah tidak, siapa setan? Kalaulah setan tidak, nah gitu. Kalaulah setan tidak apa? Yahumuna, ya, selalu mengelilingi, selalu berkerumun. Lebih enak kita bilang bersemayam. Andai kata setan tidak selalu bersemayam ala qulubi, ya, ala tidak berarti di atas. Allah di sini di dalam lebih enak. Ya, ala qulubi bani Adam, di dalam hati anak Adam. Anak Adam itu manusia. Banyak terjemahan anak Adam seperti ini diterjemahkan anak Adam juga. Maka kemudian kita terjemahkan, ya, andai kata setan tidak bersemayam di dalam hati manusia, singkat kalau begitu. Ya, andai kata, ya, para setan, kalau dibilang para, yang mana para? Ada? Enggak, ini santri ada yang namanya para. Kakaknya siapa ini? Kakaknya? Yo, di sini Pak. Ada santri dari Cinere, Rahmat Radi. Ya. Parah. Andai kata para setan, disebut para ini kan jamak dari syayatin. Ya, jadi banyak
Andai kata setan-setan tidak, gak enak. Andai kata para setan tidak bersemayam di dalam hati manusia, la nazoru, sungguh nazoru, siapa yang melihat? Manusia. Sungguh manusia pasti melihat ila malakutis samawati, kerajaan langit. Kita tidak bisa melihat kerajaan langit karena hati kita dipenuhi setan. Kita nggak bisa melihat malaikat karena hati kita di dalamnya bersemayam setan. Baik setan yang datang maupun setan yang kita ciptakan sendiri. Jadi setan itu ada yang memang datang, ya, ada yang memang ada yang memang bersemayam sendiri, udah ada dalam diri kita yang kita ciptakan dengan merasa pintar, dengan merasa kaya, dengan merasa ganteng, dengan merasa lebih dari orang lain. Ya, itu artinya ada apa? Ada setan di dalam diri kita. Dan karena merasa hebat, merasa pintar, merasa kaya, merasa tampan, maka kerajaan langit tidak bisa kita lihat, terhalang oleh kesombongan. Kalau al-mutakabbir itu kan Allah. Ya, kalau mukabbir saud itu apa? Nih yang saya pegang. Ini namanya pengeras suara. Kalau di Kompas, di koran bukan pengeras, pelantang suara. Karena ada istilah pelantang ini, mic, mukabbir saud. Ya. Baik. Artinya apa? Bagaimana supaya kita bisa membuat setan tidak betah bersemayam di dalam hati kita? Berpuasa. Maka kita bisa melihat orang di balik dinding. Kalau kita belum bisa melihat orang di balik dinding, rajin tapi puasa. Tapi kalau niatnya supaya bisa melihat orang di balik dinding, dosa. Ya, jadi kalau kita puasa dengan niat supaya bisa mendengar suara jin, itu dosa. Tapi kalau kita niat puasa demi Allah, karena Allah, kalau Allah berikan kemampuan kita mendengar jin berbicara, itu anugerah. Di puasa berapa 30 hari supaya apa? Daun kaca beling dipegang jadi duit. Ya. Puasa aja. Ya, insya Allah Allah berikan karomah. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Ini mungkin bisa ditulis. Pamin hadhil wajhi. Pamin maka min dari hadhil wajhi, wajah ini. Paham gak kira-kira kalau dia cuma yang begitu? Pamin maka dari hadhil wajhi, wajah ini. Apa maksudnya? Dari sudut pandang ini, lebih lagi dalam perspektif ini, gitu. Ya, soro as-saumu babal ibadati, jadilah soro as-saumu puasa, babal ibadati pintu ibadah. Jadi jelaslah dalam perspektif ini, dalam pandangan ini, atau menurut pendapat ini, bahwa jadilah puasa itu ya sebagai pintunya ibadah. Pamin hadal wajhi, dalam pandangan ini, soro jadilah as-saumu puasa, babal ibadati, pintu ibadah. Wasoro, dan jadilah puasa junnatan, pamer. Yang sudah kita bahas sebelumnya. Puasa menghalangi kita
dari merasa hebat. Puasa menghalangi kita dari merasa lebih dari orang lain. Mendingan orang lain bilang yang kita punya, kalau kita punya kelebihan, ketimbang kita ngaku punya kelebihan. Ya. Jadi ada orang karena dia tinggal di kawasan kumuh, dia jalan nih, merasa saya kaya, saya hebat, saya pinter, saya berpendidikan. Padahal satu juga orang nggak ada yang bilang begitu. Dia mah perasaan dia aja bahwa orang pada bilang dia hebat. Padahal satu pun nggak ada orang yang bilang begitu. Naudzubillah kita. Naudzubillah. Jadi jangan sampai kita punya perasaan kita kaya, kita terkenal, kita hebat. Padahal orang nggak ada yang bilang begitu. Ya, dosa sama dosa kita udah sombong, sementara pujian Allah juga kayak kita dapat, pujian manusia kita nggak dapat. Gitu. Maka caranya puasa. Ya, wasoro junnata, puasa kah? Maka puasa dengan kejujuran itu dan kesabaran dekat. Coba puasa, kita tanya siapa yang ya kita harapkan uji kita. Cuma Allah. Sebab kita bohong juga bisa kan? Inilah mengapa puasa itu as-shaumu li wa ana ajib. Di sini letak. Aja. Wa idza apabila al-jumat fadilatuhu ila hadhil haddi. Wa idza apabila al-jumat agung fadilatuhu keutamaan puasa ila hadzal haddi sampai pada level ini. Ya. Fala budda harus min bayani syurutihi, ya, dijelaskan syurutihi, syarat-syarat az-zahirati yang nampak. Jadi ada syarat puasa yang kelihatan zahir. Sebab nanti ada syarat-syarat batin wal batinati dan syarat-syarat batin puasa. Kalau kita syaratnya baru syarat zahir. Ada syarat batin juga niat. Niat itu wa mahal buba, niat tempatnya niat bil qalbi. Kata ya Syekh Nawawi begitu. Wa talaffuju melafazkan niat sunnatun sunnah. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai pada syahr Ramadan itu bukan niat, itu lafaz niat. Itu bukan niat. Sebab apa? Niat mah di hati. Muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan apa yang kita kerjakan itu namanya niat. Kalau nawaitu shauma ghadin itu namanya apa? Lafaz niat. Nah, kok kita baca? Sebab kata penganut mazhab Syafi'i wa talaffuju sunnatun, melafazkan niat itu sunnah. Apa fungsinya? Kata Syekh Nawawi dalam kitab Nihayat Zen, itu untuk menolong hati supaya sama ucapan. Kata Syekh Nawawi dalam kitab Nihayat Zen. Jadi jelas nih ya mengenai ini ya. Nanti kita akan bahas mengenai niat. Bidzikri, dengan menyebutkan arkanihi, rukun-rukunnya. Apa beda syarat dengan rukun? Tahu udah kita. Kalau syarat di luar puasa, kalau rukun di dalam puasa. Ya, sama syarat sholat berarti di luar sholat pekerjaannya. Tapi kalau rukun sholat di dalam,
Ya, apabila tertinggal batal. Saya kasih tahu nih atau saya ingetin lagi. Tumak ninah itu rukun dalam sholat. Coba deh cek kitab-kitab ini. Nah, wasunanihi dan sunnah-sunnahnya. Apa bukan sih? Ya, benar ya. Wasyuruti dan syarat-syaratnya. Al-batinati secara batin. Jadi ada syarat-syarat batin. Wa nubayyinu bayyana yubayyinu wa nubayyinu, lalu kami menjelaskan dalika semua itu ya bisalah sati usulin ya dengan 3 pasal. Tadi kata Ustaz Syahwani itu gitu. Tahu aja ya. Bisalah sati usul ya dengan mengetengahkan 3 bagian. Pasal ini terjemahnya bagian, pada bahasa Inggrisnya section. Nah, kalau ini kita bab, kan babu asraris saum. Kalau bahasa Inggrisnya ini bab itu, kitab itu adalah chapter. Jadi kitab bahasa Inggrisnya chapter, ini 1 chapter itu. Nah, kalau pasal bahasa Inggrisnya section, bukan seksi. Section. Nah, bahasa kitanya bagian. Di saat harus tahu nih, apa itu pasal berarti bagian atau section. Apa itu kitab artinya chapter. Ya, bab ya, chapter itu bab. Ya. Jadi ada 3 bagian di sini. Ya, yang nanti akan kita jelaskan. Nah, hari ini sore ini kita mudah-mudahan bisa masuk nih bagian 1 separohnya aja ya. Karena ini udah 4:30 ya. Al-faslul awwal, bagian pertama, bil wajibati ya was sunani az-zahirati wal lawazimi bi ibsadihi. Nah, bagian pertama fil wajibati, mengenai yang wajib ya dalam ibadah puasa, was sunani yang sunnah, az-zahirati yang nampak, wal lawazim dan yang biasa ya biibsadihi, merusak puasa. Jadi yang merusak puasa itu gibah, namimah, marah ya, itu merusak puasa itu ya. Jadi bil wajibati was sunani az-zahirati wal lawazimi biibsadihi, pasal mengenai kata orang dulu perkara-perkara yang wajib. Ya, zaman dulu begitu. Safinah. Ya, lalu yang sunnah, yang johir dan yang biasa membatalkan atau merusak puasa. Amal wajibatu az-zahiratu fasittatun. Amma mengenai al-wajibatu yang wajib dalam berpuasa, az-zahiratu yang zahir, fasittatun ada 6. Ada 6 apa? Ada 6 subbab. Ada 6 perkara, ada 6 hal. Ya. Al-awalu yang pertama, catat di muraqabatu awwali syahri Ramadan. Muraqabah artinya dekat. Karena dekat jadi tahu. Makanya muraqabah itu terjemahnya mengetahui. Ya, awwali syahri Ramadan, awal bulan Ramadan. Walidzalika, oleh karena itu, lebih enak sih kita bilang walidzalika, caranya gitu ya. Kayaknya lebih enak begitu deh. Walidzalika, oleh karena itu, kata saya sih mendingan begini. Walidzalika, caranya ya apa?
biru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Apa hilal? Bulan muda, permulaan bulan. Kemarin kan terjadi perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, bukan metodenya yang berbeda. Metodenya bisa sama-sama ru'yat, ya, bisa sama-sama hisab. Tapi yang membuat beda adalah kata kita, ya, di bawah sekian, di bawah 3 derajat sudah disebut hilal. Tapi ya bukan kata maaf Muhammadiyah itu di bawah 3 sudah hilal. Tapi NU mengatakan di atas 3. Walaupun metodenya ya ru'yat ataupun ya nggak apa-apa lah. Cuma perbedaan di kalangan ilmuwan rahmat. Perbedaan di kalangan orang bodoh ribut. Jadi yang dimaksud dengan ikhtilaf itu adalah rahmat, perbedaan di kalangan ilmuwan. Makanya seperti politik juga begini. Kita masuk pada ribut di kemarin, masih agak sedikit kagak enak sama tetangga. Yang kita pilih, yang jadi udah pada pelukan. Antara kita sama-sama jadi walaupun ada partai yang berbeda. Bisa begitu kan? Atau udah main golf rame-rame, atau udah ngopi bareng-bareng. Kita boro-boro ngopi, ngelihat aja kita boro-boro buang muka. Makanya jangan sampai ya. Makanya pemilu itu atau pemilu lah, jangan baper. Ya, pakai rasio aja. Dan beda pilihan memang harus beda. Karena pilihannya 3 atau 4 atau 5. Jadi kalau nggak beda, malah lucu. Oh nggak beda, kecuali pilihannya 1. Kalau 1, yang nggak usah pemilihan kalau begitu. Baik, ya. Walidhalika caranya biru'yatil hilali, dengan melihat apa? Ya hilal. Fa'in gumma, apabila gumma ditutup mendung. Apa yang ditutup mendung? Hilal. Apabila hilal itu terhalangi oleh mendung, fabi istiqmali, caranya bi istiqmali, dengan menyempurnakan salasina yauman min Sya'bana, bulan Sya'ban digenapkan jadi 30 hari. Kayak kita kemarin itu kayaknya ya. Ya 29 karena terhalang, maka Sya'ban jadi berapa? 30. Nah, kalau Sya'ban 30, alhamdulillah, berarti apa? Puasanya 29. Kalau Sya'ban yang 29, puasanya 30. Ujung-ujungnya lebaran barengnya. Logikanya nggak begitu? Bareng-bareng. Coba, kalau nggak bareng, ya, lebih. Kalau kita nggak bareng, Nabi ya 30 cuma sekali. Dari 10 kali puasa, Nabi cuma sekali yang 30. Sisanya 29. Ya, baik. Ya itu sih hitungan-hitungan saya aja. Nah, ini jamaah. Jadi caranya, andai kata hilal tadi terhalangi oleh mendung, maka sempurnakan Sya'ban jadi wanakni, yang kami maksud birru'yati dengan kata ru'yah atau melihat, al-ilmah, artinya mengetahui. Jadi ru'yat itu bukan melihat sebenarnya, tapi mengetahui. Kalau melihat tapi nggak tahu, ya. Jadi kalau ru'yat memang secara gampang artinya melihat, tapi setelah melihat dia tahu, ngerti, paham maksudnya. Wa yasulu dzalika, ya. Hilal dianggap berhasil dilihat, ya. Yasulu kan berhasil bahasa Indonesia itu lagi kita maksudnya. Ya, hilal dianggap berhasil dilihat biqauli adlin wahidin, dengan ucapan atau perkataan seorang yang adil. Jadi boleh. Saya nggak bisa melihat nih
nggak ngerti, nggak punya ilmunya. Kita boleh percaya kepada siapa? Satu orang yang kita anggap adil. Jadi kita ngikutin orang yang adil walaupun satu. Untuk mulai puasa boleh tuh. Jadi untuk mulai berpuasa kita bisa hanya mengikuti satu orang yang adil saja. Wala yasbutu hilalu syawwal illa biqauli adlaini ihtiyatan lil ibadat. Namun beda, la yasbutu tidak dianggap sah. La yasbutu tidak tetap sih ya. La yasbutu tidak sah. Ya. Ya, hilalu syawal, nggak boleh baca syawalin ini. Ya, kayak Sya'ban kan. Ya, hilalu syawal. Jadi hilal bulan Syawal itu tidak cukup dilihat oleh satu orang. Tapi apa? Illa biqauli adlaini. Harus dua orang yang adil. Jadi kalau permulaan puasa mah boleh dengan mengikuti ucapan satu orang yang adil, tapi pas berhenti puasa atau satu Syawal harus dua orang yang adil. Apa argumentasinya? Kata Imam Al-Ghazali, ihtiyatan lil ibadati. Karena kehati-hatian lil ibadah dalam beribadah. Jangan sampai belum selesai Ramadan udah berhenti. Tapi kalau dua mah kan lebih meyakinkan. Namanya ihtiyat di sini. Jadi ihtiyatan demi kehati-hatian lil ibadati beribadah. Gitu. Kalau sawangan, saya dulu waktu masih kecil baru 28 kan puasa 29, 28 tuh udah pada selesai puasanya. Pada potong kebo waktu saya kecil. Jadi udah ada apa tuh di sawangan tuh. Saya ngeliatin waktu saya masih saya datang ke sana. Karena harian motong kebo di Parung Bingung dengan harian motong kebo di sana beda. Kalau kita itu besok lebaran, hari ini motong kebo. Kalau di Sawangan ya 2 hari. Saya main dulu ke sana ngeliat orang motong kebo. Udah ada bintang di situ, udah ada apa namanya apa itu yang kayak beton nangka, kue ketapang, gitu. Karena udah dianggap belum lebaran. Ya saking agak ngertinya gitu. Ya kalau di sini 1 hari besoknya puasa, besoknya lebaran baru potong kebo. Oh, saya naik pohon rambutan tuh. Takut kebunnya kalau dipotong diruduk. Jadi kata abang-abang jangan itu naik pohon rambutan, naik udah dari jauh pohon rambutan. Ya. Jangan pakai baju merah, mak ganti mak, pakai baju putih mak, kenapa terus duduk? Akhirnya kagak pakai baju merah kita. Pas udah kebo diinin, ya berubah, kita nonton itu. Lalu ada darahnya, kan saya dulu nggak pakai sendal, kaki pada letak nih. Tapi supaya kaki bagus, darahnya kita taruh di sini di kaki. Iya, sepanjang dulu itu. Ya, nanti kemudian ininya. Tulang-tulangnya nggak dimakan, nggak dibuat tulang tuh kita kasih kerang-kerang. Tahu kerang-kerang? Semut kerang-kerang itu kita kasih apa namanya? Tulang, emang dimakan sih. Ya tulang itu seru banget. Kalau bapak kita ikut andil, tak girang banget. Jadi dalam lebaran girang banget. Itu namanya gaji, tahu gaji? Gaji itu lemak yang sekarang nggak boleh dimakan. Itu ditaruh di pagar itu sup hitam banget buat makan nasi goreng. Nah, kalau kita sekolah kita dimasakin itu nasi goreng pakai gaji. Ya lalu kemudian nggak pakai minyak emang. Cukup itu lalu makannya pakai kelaras. Tahu kelaras? Daun pisang yang kering. Kita kepel kita lari di sekolah. Kalau kita makan pas sampai sekolahan mulut kita gini kotak korek tuh gaji mulu
langit-langit mulut. Minyak. Lengket. Ini mah santri mah nggak ngerti nih. Ya. Agak iya kayak begitu. Udah gitu kalau dibuang dimakan. Ya, Ustaz, ngikik ngalamin saya. Ya, kalau yang ngalamin berarti orang susah. Ngalamin, Masya Allah. Sekarang mau itu kolesterol. Kolesterol? Angkat baik tapi. Ya kalau dulu mah nggak kolesterol, kalian mah setahun sekali makannya. Itu Sekali. baik. Dari mana tadi itu? Ikhtiatun lil ibadati. Waman barang siapa sami'a yang mendengar adlan satu orang yang adil. Ya. Maksudnya mendengar bahwa orang yang adil melihat hilal. Wa wasaqo, lalu kita mempercayai bikaulihi perkataan orang yang adil itu. Walaupun satu orang bahwa dia melihat hilal. Ya. Wa ghalaba ala zonihi sidkuhu, ya. Wa ghalaba kuat ala zonihi, diduga sidkuhu kebenaran omongannya. Maksudnya kebenaran omongannya diduga kuat benar. Jadi omongannya kita duga benar nih dia ngomongnya. Ngomong kan orang kagak pernah bohong. Maka wa ghalaba kuat. Ya, ala zonihi, ya diduga ya sidkuhu kebenaran omongannya. Karena omongannya diduga kuat benar. Ya, lazimahu maka dia wajib berpuasa. Lazimahu maka dia wajib berpuasa. Lazimahu maka dia wajib as-saumu puasa. Jadi wajib puasa. Jadi ada orang nih ngomong saya ngelihat hilal, dia adil. Kalau kita percaya sama omongannya, lazimahu as-saum, kita wajib puasa. Karena kita duga kuat omongannya benar. Kata gua itu dominan sebetulnya, condong juga bisa. Wa ghalaba dan condong ala jonihi, dugaannya sidku benar. Ya begitulah kira-kira. Mau sahabat ngerepotin kalau diterjemahin satu-satu. Ya, gitu. Nah, wa illam yaqdi al-qadi bihi, wa illam yaqdi al-qadi bihi. Fa'ilnya qadi nih. Apabila qadi, sebut saja pemerintah qadi biar gampang. Kalau qadi itu hakim. Kalau di sini kan hakim nggak memutuskan. Kita bilang aja pemerintah atau Kementerian Agama ya. Apabila pemerintah lam yaqdi, tidak memutuskan bihi, ya hilal, tidak kelihatan atau belum. Bagaimana caranya kalau pemerintah tidak memutuskan atau kita nggak tahu ada keputusan pemerintah? Kata Imam Al-Ghazali, fal yattabi kullu abdin, maka kullu abdin, setiap orang, fal yattabi, mengikuti apa? Fi ibadati, dalam hal ibadahnya, mujabazonni, dugaan kuat yang dia, ya, dugaan kuatnya kayak gitu. Mujaba kuat jonihi, dugaan. Jadi dugaan kuat dia atau sangkaan dia yang kuat itu dia ikuti. Kayaknya mah roman-romannya mau ini udah puasa ini. Emang apa mak? Lah ono bulan udah kecil banget. Kayak udah muncul bulan baru. Nah, gitu. Namanya dugaanku. Kayaknya udah nih hawanya udah hawa puasa. Nah, beda tuh kalau hawa puasa mah tergantung orang tuh. Ya, kalau kita lihat bulan kayaknya udah bulan baru tuh. Jadi walaupun pemerintah tidak mengumumkan, apabila mujabah jonihi, dugaan kuat seseorang itu udah masuk atau udah
bulan Ramadan, maka dia dalam hal ibadahnya wajib puasa. Walaupun al-qadi lam yaqdi, pemerintah tidak mengumumkan. Emang zaman dulu diumumin? Enggak. Coba dah yang tua-tua, Mbak, mulai kapan pemerintah mengumumin awal puasa sama lebaran? Tahun berapa kira-kira? Tahun 70-an pulang kayaknya. Iya. Nah, orang gimana nih di kampung? Banyak caranya tuh tadi. Ada yang dipercaya. Cuma memang dari dulu berarti ini kalau seandainya sekarang pemerintah memberikan pengumuman, di sejak zaman Imam Al-Ghazali juga abad ke-12 sudah diumumkan oleh pemerintah Abbasiyah. Atau kata Ustaz Muslim Haris dalam ceramah beliau kemarin di sini, kalau imam sudah menetapkan ya, dalam ini pemerintah, maka yang lain ngikut ya. Dan gugur ijtihad yang lain. Tuh, siapa ceramah beliau ingat? Yang lain ingat ceramah beliau. Karena kalau udah ngomong dengerin, ya, dengerin nih kalau orang ngomong. Jadi siapapun yang ngomong jadi ilmu buat kita. Santri nih, Bang. Sampai wasani ya, tanggung ya. Kacamatanya kurang jelas nih, apakah alam? Wa ida apabila ro'a, seseorang melihat al-hilal lah hilal, bibaldatin di satu wilayah. Lebih enak sih di satu kota kita bilang ya. Wa idza apabila ro'a seseorang melihat al-hilal hilal bibaldatin di satu kota walam yaro namun ia tidak melihat bi ukhra di kota yang lain. Maksudnya orang di kota yang lain tidak melihat. Wa kana bainahuma wa kana dan ada bainahuma jarak di antara kota yang satu dengan kota yang lain. Aqalla kurang min dari marhalataini, 2 marhalah. Satu marhalah itu sekitar 100 km. Ya, bukan 200 berarti. Jadi jarak kota A dengan kota B kurang dari 200 km. Ya, kira-kira begitu. Kota kurang dari 200. Katakanlah Depok dengan Bandung kan kurang dari 200 tuh. Wajaba as-saumu maka wajib berpuasa alal kulli semua orang yang ada di 2 kota tadi. Emang hebat Imam Ghazali ya. Ya bisa lihat Imam Ghazali hebat banget ya, masya Allah. Jadi apabila ada satu orang satu kota dia melihat hilal, ya, namun di kota lain orang tidak melihat. Nah, jarak antara kota A dan kota B kurang dari 2 manhala atau kurang dari 200 km. Wajaba as-saum wajib ini orang puasa semuanya alal kulli. Baik yang di kota A maupun di kota B. Kalau kurang jaraknya dari 200 km atau 2 manhala. Nah, bagaimana kalau lebih dari 2 manhala? Ya. Ada lagi keterangan di sini nih. Mana ya? Wa in kana dan apabila ada aksaro jaraknya lebih dari 2 marhala karena ada likulli baldatin hukmuha maka masing-masing kota punya hukum sendiri-sendiri. Contoh Jakarta sama Surabaya dan Jawa itu lebih dari 2 marhala. Enggak harus orang di sono puasa di sini puasa. Karena jarak antara Jakarta dengan Surabaya lebih dari aksara min. Kenapa? Ya, aksara lebih banyak ya dan lebih dari 2 marhala. Jadi apa? Ya, karena likulli baldatin hukmuha masing-masing kota punya hukum sendiri.
Makanya sekarang orang di Surabaya puasa misalnya, ya kita juga belum tentu harus puasa. Kalau jaraknya memang beda. Jadi memang perbedaan waktu. Tapi sekarang bedanya bukan itu sih. Dia ormas A, ormas B, tetangga beda. Ya, nggak ada keterangan. Andai kata satu dan ormas lain berbeda, nggak apa-apa, nggak ada keterangan di sini. Yang ada jarak. Ini jangan dikembangkan, tapi itu kan ngaji. Jangan dikembangkan, ini mengaji maksud saya. Di dalam kita tidak disebutkan begitu, gitu maksud saya. Nah, kalau bisa. Ya, gitu. Nanti akan ada nanti pasal berikut. Wala yata'adda, dan tidak melewati, ya, al-wujuba, apa yang tidak melewati, hukum kewajiban berpuasa, tidak melewati, maksudnya tidak membuat seseorang di kota yang lain jadi wajib. Wala yata'adda, dan tidak melewati, hukum tidak melewati al-wujuba, orang yang di kota lain jadi wajib puasa juga. Ya tak ada itu melewati artinya. Maka hukumnya masih wala yata'adda al-wujuba. Asani an-niyah. Insyaallah besok ya. Pertemuan pula besok ya. Masya Allah. Berapa hari lagi kira-kira ini? Banyak yang belum ya? Saya tadi kuliah, saya ngasih kuliah. Berangkat jam 6, sampai jam berapa gitu ya. Ternyata kuliah pertama nih, perdana. Saya udah lama nggak ketemu mahasiswa, nggak ngajar di Pasca. Ada 3 bulan mas saya nggak ketemu mahasiswa saya di Pasca sarjana. Profesor tempat saya ngajar sakit bang. Tim kucing saya ngajar sendiri kan, asik banget deh. Tiba-tiba udah 9:30, berasa saking enaknya ngomong. Ya, pulang ya mulut berbusa doang, nggak ada yang pakai pikir. Ya, kalau ceramah sejam setengah, 1 bulan kita. Amin ya Rabbal. Tapi biar dari Allah saja. Yang lagi digaji kan. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira mau datang lagi nggak besok ini? Kayaknya makin kemarin makin seru ini. Kalau orang tua kita hadir nih, Ustaz Jainal Abidin, jauh-jauh ngelewatin berapa empang misalnya. Lewat situ Pekario kan? Zaman dulu. Pagi libur, pagi Sabtu. Baik, ini yang saya sampaikan. Lalu kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah wa ya ma'bud ya maulana ya karim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma arham Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya karim ya karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, sekarang tepat waktu ya. Alat kurang 1 menit di jam saya mah. Ya, insyaallah kita korupsi. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.